Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Esra Graciela Naweli Simanjuntak, NIM 1910117. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai topik lembaga pembiayaan. Sebelum kita masuk pada 9 poin yang membahas mengenai lembaga pembiayaan, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu lembaga pembiayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Dengan kata lain, lembaga pembiayaan digambarkan sebagai setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Kita akan masuk pada 9 poin mengenai lembaga pembiayaan yang akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Stefani Sonia Taek, NIM 1912135. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. 1. Pengertian sewa guna usaha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK.01 garing 1991, pengertian sewa guna usaha ialah kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang atau modal selama jangka waktu tertentu, baik itu dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, yang digunakan oleh penyewa guna usaha atau lesi berdasarkan pembayaran secara angsuran. Berikutnya, kegiatan leasing. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan leasing dengan hak opsi bagi lesi atau biasa disebut dengan finance lease. Finance lease ialah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi atau nasabah pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi untuk membeli sebuah objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah ditentukan. Kegiatan yang kedua, melakukan leasing dengan tanpa hak opsi bagi lesi atau biasa disebut dengan operating lease. Jika pada finance lease memiliki hak opsi untuk membeli sebuah objek sewa guna usaha, sebaliknya pada operating lease tidak memiliki hak opsi untuk membeli sebuah objek sewa guna usaha. Materi berikut perkembangan leasing di Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan leasing dalam sejarah di Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase pengenalan. Awal dikenalkan di Indonesia pada tahun 1974 sampai tahun 1983. Fase ini dimulai dengan keluarnya aturan pada tahun 1974 yang khusus mengatur tentang hukum pranata leasing tersebut. Aturan-aturan tersebut ialah yang pertama, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor Kep strap 122 garing MK garing 4 garing 2 garing 1974, Surat nomor 32 garing M garing SK garing 2 garing 1974, Surat nomor 30 garing KPB garing 1974 tentang perizinan usaha leasing. Aturan yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169 garing KMK.01 garing 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Dalam fase ini, leasing belum begitu dikenal masyarakat dan perkembangannya pun tidak begitu pesat. Konsekuensinya, jumlah perusahaan leasing waktu itu belum seberapa banyak dan transaksinya pun relatif masih kecil. Fase yang kedua, fase pengembangan. Terjadi kira-kira antara tahun 1984 sampai tahun 1990. Dalam fase kedua ini, bisnis leasing cukup pesat perkembangannya berbarengan dengan pertumbuhan bisnis di Indonesia.
Hal ini terlihat misalnya pada indikator peran dan kontribusi leasing terhadap investasi nasional secara keseluruhan. Pada fase kedua ini, beberapa segi operasionalisasi leasing telah berubah. Misalnya, dalam metode perhitungan penyusutan aset untuk kepentingan perpajakan. Hal ini terjadi akibat berlakunya Undang-Undang Pajak pada tahun 1984. Sementara, sistem pelaporan pajak dalam fase ini masih sama seperti pada fase pengenalan, yakni menggunakan operating method, tetapi dengan beberapa distorsi. Fase yang ketiga, fase konsolidasi, terjadi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Pada fase ini, izin-izin pemberian perusahaan leasing yang sebelumnya diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan multi-finance juga banyak didirikan pada fase ini. Salah satu perubahan yang terjadi dalam fase konsolidasi ini ialah diubahnya sistem perpajakan yang semulanya operating method berubah menjadi financial method. Perubahan ini berlaku sejak 19 Januari 1991 berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yesi Eunike Astrena Bunda dengan NIM 19-120-105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anjak piutang dan juga kegiatan-kegiatan dalam anjak piutang. Yang pertama adalah pengertian anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 125 garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan atau luar negeri. Anjak piutang atau factoring bisa disebut juga sebagai suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Berikutnya adalah kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil ahli pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang mempunyai tanggung jawab. Di Indonesia sendiri, kegiatan anjak piutang diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 125 garing KMK garing 1988 tanggal 20 Desember 1988. Nah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang yaitu yang pertama, pengambil ahlian tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Katarini Klau, NIM 19-120-113. Saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang pertama, kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil ahli dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, debitur, yaitu nasabah yang membuat masalah utang kepada kreditur. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil ahli atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Selanjutnya, pengertian dari pegadaian. Pengertian gadai menurut Susilo 1999 adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Baik, saya akan menjelaskan poin yang ke-8 mengenai kegiatan pegadaian. Menurut Susilo, pada umumnya kegiatan pegadaian meliputi dua hal, yakni penghimpunan dana dan penggunaan dana. Usaha pokok dari pegadaian itu sendiri ialah memberikan peminjaman uang dengan sistem gadai. Di luar dari usaha pokok, pegadaian juga memiliki usaha-usaha yang lain. Dalam buku, bank, dan lembaga keuangan, karya Kazmir dijelaskan beberapa hal mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian. Yang pertama, melayani jasa taksiran. Jasa ini diberikan pegadaian kepada masyarakat bagi yang ingin mengetahui berapa nilai real dari barang berharga yang mereka miliki. Jasa ini diberikan kepada masyarakat agar berguna ketika masyarakat ingin menjual barang berharga tersebut atau hanya sekedar mengetahui berapa jumlah kekayaan yang ia miliki. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharga di pegadaian. Dengan itu, pegadaian juga memberikan rasa aman bagi sang pemiliknya. Yang ketiga, memberikan kredit. Kredit ini diberikan terutama bagi para karyawan yang berpenghasilan tetap dengan sistem pembayarannya yaitu melalui pemotongan gaji bulanan dari sang peminjam. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan usaha atau kerjasama dengan pihak yang ketiga, misalnya pada usaha pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya. Yang kesembilan, pihak-pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan pegadaian. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian. Yang pertama ada nasabah. Nasabah itu sendiri ialah para pengguna jasa yang diberikan oleh pegadaian. Yang kedua ada petugas penaksir, yaitu petugas yang bertugas untuk menaksir barang-barang berharga yang dimiliki oleh pegadaian. Dan yang ketiga ialah kasir. Selanjutnya, fasilitas yang diberikan pegadaian. Ada banyak sekali fasilitas yang diberikan pegadaian yang dapat diakses baik secara offline maupun online. Berikut 11 layanan yang diberikan pegadaian. Yang pertama ada produk KCA atau kredit cepat aman. Yang kedua ada produk Rasida atau kredit angsuran dengan sistem gadai. Yang ketiga ada produk kreasi atau kredit angsuran dengan sistem fidusia. Yang keempat ada KCA Prima. Yang kelima ada kreasi fleksi. Yang keenam ada pegadaian RAN. Yang ketujuh ada pembiayaan amanah. Yang kedelapan ada mulia. Yang kesembilan ada tabungan emas. Yang ke-10 ada remittance. Dan yang terakhir ialah MPO atau multi pembayaran online. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai lembaga pembiayaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.